Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia. Malah makin susah. Nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagia. Belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang. Sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia. Padahal sebetulnya dia sudah bahagia. Tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Subuh ini kita paling bahagia. Karena kita mensyukuri hidup dengan mengisi pengajian. Orang yang paling berbahagia, orang yang mengisi hidup dengan ibadah. Orang yang paling bahagia di waktu subuh adalah orang yang dapat melaksanakan salat sunat qabliyah subuh. Rakaat al-fajri, 2 rakaat salat sunat fajar qabliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah. Dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Andai mereka tahu pahala salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan. Mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak mereka datang. Jadi banyak orang merasa tak bahagia, tapi sebenarnya dia bahagia. Siapa yang melihat dia bahagia? Orang lain melihat dia bahagia. Bahagianya engkau kawanku bisa datang ke An-Nur. Kami sejak pindah ke Jogja tak lagi bisa sebahagia kalian. Kami cuma bisa dengar pengajian lewat streaming. Itu pun putus-putus. Mohon maaf Pak Ustadz. Apa judul pengajian Ustadz subuh tadi? Tapi streaming. Gak bisa kami Pak Ustadz. Bisa kok. Yang dari Batam bisa. Yang dari Aceh bisa. Kenapa kamu yang di Jawa tak bisa? Paket habis Pak Ustadz. Kita menyangka tidak bahagia. Padahal sesungguhnya kita bahagia. Siapa yang melihat kita bahagia? Orang lain. Orang lain memandang kita bahagia. Makanya kita perlu mendengar pendapat orang lain. Menurut kamu saya ini bahagia apa tidak? Ustadz lah yang paling bahagia. Ustadz menyampaikan hadis-hadis. Ustadz menasihati orang. Oh, bahagia saya ini. Bahagia Pak Ustadz. Saya sangka saya inilah orang yang paling sengsara. Karena kalau saya duduk di dekat orang, saya lah yang paling kurus nampaknya. Enggak Pak Ustadz. Kami melihat Ustadz bahagia. Kita perlu mendengar cakap orang lain. Ini banyak orang tak mau dengar cakap orang lain. Nah, hadis ini mengkaji min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan orang. Hadis subuh ini mengajak kita ngukur. Kalau panjang ukurannya meter, kalau jauh ukurannya kilometer, kalau berat ukurannya kilogram. Ngukur bahagia itu apa standarnya? Min sa'adatil mar'i, di antara standar ngukur sa'adah kebahagiaan. Dalam hadis ini ada 3. Tapi ini bukan batasan. Nanti kalau ada ustadz lain yang menyampaikan 4, betul, jangan fanatik. Kata Ustadz Somad 3, 4, pokoknya 3. Lain daripada ustadz kami sesat. Hadis ini banyak. Disampaikan versi ini. Selama cukup syarat rukunnya, sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, ingatannya kuat, tidak ada syaz menyalahi riwayat lain, tidak ada illat, tak ada sebab kecil yang merusak kesahihannya, terimalah hadis itu. Walau dari mulut siapapun hadis itu, terimalah. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ikutlah, dengarlah, pakailah apa yang dicakapkannya. Jangan tengok siapa yang mencakapkannya. Walaupun keluar dari ayam, kalau telur ayam, ambil.
walaupun keluar dari raja, kalau kuning-kuning jangan ambil. Jadi yang dilihat itu adalah dari